Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hersi Puritasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kanjuruhan Malang. Beradanya saya di sini yaitu untuk menyampaikan materi makalah saya yang sudah saya buat di dalam materi MIT yang ke-12, yaitu yang berjudul tentang globalisasi literasi di dalam keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas makalah saya yang berjudul globalisasi literasi di dalam keluarga dengan baik. Dan juga untuk tujuan dari penulisan makalah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Ali Ismail selaku dosen dan pengajar materi pendidikan bahasa Indonesia. Selain itu juga makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan kita, terutama bagi saya juga, untuk mengetahui perihal globalisasi literasi di dalam keluarga secara rinci. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak juga yang telah mendukung saya dan memberikan banyak sekali motivasi kepada saya agar saya dapat menyelesaikan materi yang saya buat ini. Dan saya menyadari bahwa materi yang saya buat ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, kita mendapatkan saran baik dari Bapak Ali selaku dosen maupun dari teman-teman agar pekerjaan saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian kita menuju ke abstrak. Jadi, literasi adalah proses menyeluruh yang melibatkan perkembangan pengetahuan, budaya, dan kecerdasan untuk menambah wawasan baru yang lebih mendalam. Perkembangan literasi, khususnya di Indonesia, sangat penting diperhatikan. Mengapa? Karena pengembangan di Indonesia ini itu merupakan jurang ilmu terbuka untuk setiap manusia agar dapat mempelajari kehidupan yang terjadi baik di saat masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Dan baiknya kegiatan literasi sudah diterapkan sejak kecil atau sejak dini saat kita masih balita seperti itu, agar manusia tersebut dapat tumbuh minat dan bakatnya dalam proses pembelajaran dan juga memaknai makna-makna dari kehidupan. Terlebih lagi di masa emas seperti pada tahun kedua sampai tahun ke-6 anak, manusia memiliki perkembangan yang pesat dan baik. Namun di sisi lain, minat literasi di negara kita masih terhitung rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari intensitas membaca dari Indonesia yang jika dibandingkan negara lain, kita masih sangat jarang melakukan literasi rutin setiap harinya. Dan juga faktor lain seperti globalisasi yang ada untuk sekarang ini, mereka menghabiskan waktu biasanya hanya untuk bermain gadget, bermain game, atau alat elektronik yang lainnya karena zaman sudah maju. Dan rendahnya minat baca di Indonesia ini tercermin dari beberapa fakta yang menampilkan data prestasi bangsa Indonesia dengan negara lain di dunia, antara lain
Berdasarkan studi 5 tahunan yang dimiliki Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS pada tahun 2006 yang mengambil sampel dari beberapa anak pendidikan sekolah dasar, Indonesia menempati peringkat 36 dari 40 negara yang dijadikan sampel. Sedikit miris ya. Minat baca seseorang yang rendah akan mempengaruhi kemampuan daya berpikirnya. Menurut pendapat Supriyoko tahun 2009 yang menyatakan bahwa secara teoritis ada hubungan yang positif antara minat baca dengan kebiasaan membaca. Rendahnya minat baca menjadikan kebiasaan membaca yang rendah, dan ini terjadi di masyarakat kita saat ini. Selain itu juga faktor lain yang menghambat adanya globalisasi literasi yang ada di Indonesia ini adalah kurang meratanya pengajaran di tempat-tempat terpencil yang terdapat di Indonesia, dan juga faktor-faktor lain seperti dari segi pribadi maupun segi umumnya. Seperti contoh secara pribadi, biasanya berkaitan dengan kurangnya motivasi dalam diri untuk mengembangkan bahwa membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Dan secara umum, faktor yang paling besar juga adalah akses dan lingkungan siswa yang tidak memadai untuk terjadinya proses mengajar untuk menumbuhkan budaya literasi. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh kembang budaya literasi. Dan artinya, jika seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang menyenangkan, dan juga keluarga tersebut mempunyai peranan yang baik dalam literasi, maka sang anak juga dapat meniru, kemudian merasakan bahwa kegiatan literasi merupakan kegiatan yang bermanfaat baginya. Maka dari itu, pembentukan keluarga yang menyenangkan adalah penunjang utama dalam kegiatan literasi anak, mengingat keluarga adalah masyarakat yang paling pertama untuk anak. Tapi di dalam penerapannya untuk saat ini, rakyat masih belum bisa tahu dan memahami betul-betul bagaimana cara penerapan hal ini. Mereka kebanyakan hanya menyerahkan kegiatan seperti kegiatan belajar anak hanya diserahkan kepada guru atau di tempat-tempat les seperti biasanya. Dan tak jarang juga mereka akan membayar mahal untuk sekolah atau instansi bimbingan belajar tertentu untuk bisa mengajari anaknya tanpa mengajar lagi di rumah. Kalaupun sudah ada yang mengajarkan hal ini kepada anaknya, masih jarang dan masih terhitung sedikit persenannya, sehingga itu berpengaruh juga pada daya pikir mereka. Sayangnya para ibu dan ayah juga hanya mengandalkan media massa untuk pembelajaran yang mereka berikan kepada anaknya, tanpa pembimbingan yang tepat dan benar. Padahal, perkembangan media massa juga berpengaruh pada perkembangan literasi anak. Dan jika tidak dibimbing oleh orang tua secara langsung, maka media massa bisa jadi berdampak buruk bagi anak, terutama di dalam perkembangan literasinya. Yang kedua adalah teori-teori tentang literasi, media massa, dan keluarga. Dalam model ini, Elihu Katz berasumsi bahwa 1. Media massa sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan atau peserta yang tak berdaya. Kedua, khalayak yang tersebar diikat oleh media massa, tetapi khalayak tidak saling berhubungan. Teori ini juga biasa disebut dengan teori peluru. Menurut teori ini, media massa mempunyai peran yang sangat besar, sedangkan komunikasi justru berperan pasif.
Seperti hanya pada tayangan televisi yang mampu memberikan pengaruh yang besar pada penonton, sehingga penonton sulit melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Sedangkan tayangan televisi sebagian besar hanya konstruksi dan tidak sebenarnya terjadi. Teori peluru bertolak belakang dengan teori usage and gravitation karena teori ini menyimpulkan bahwa audiens dapat aktif memilih media massa mana yang mampu memuaskan kebutuhannya. Menurut teori ini, kemajuan teknologi dan banyak masyarakat yang melek media dapat menyebabkan ilmu pengetahuan masyarakat meningkat dan semakin aktif dalam menyerap informasi yang ada. Teori ini adalah kebalikan dari teori sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu jika audiens berperan pasif daripada media massa. Pada perkembangan saat ini, literasi tidak hanya disebut menjadi literasi, tetapi menjadi literasi media atau juga bisa disebut dengan kecerdasan bermedia. UNESCO dalam Iriantara tahun 2006-79, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki individu dengan memahami pernyataan yang singkat yang terkait dalam kehidupannya. Definisi ini kemudian berkembang tergantung pada ranah penguasaan dan pelayanannya yang tertentu. Dan literasi ini tidak hanya tentang membaca dan menulis, namun juga merupakan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya teks, visual, suara, dan juga video. Alan Rubin 1998 menggabungkan beberapa kategori yang menekankan pada pengolahan kognitif dan informasi serta evaluasi kritik pesan. Ia mendefinisikannya dalam Apriyadi Tamburaka tahun 2013 bahwa literasi media sebagai pemahaman sumber teknologi dari komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang diproduksi dan pemilihan, penafsiran, dan dampak dari pesan tersebut. Dalam Sevelbrad tahun 1995 juga mendefinisikan bahwa terdapat 5 elemen dalam literasi media. Yang pertama adalah perlunya kesadaran akan dampak media massa terhadap individu dan juga masyarakat. Yang kedua, adanya pemahaman atas proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, adanya kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang memberikan pemahaman pada budaya kita dan juga diri kita sendiri. Yang kelima, pemahaman kesenangan, pemahaman, dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap konten media. Berdasarkan Center for Media Literacy tahun 2003, untuk mengevaluasi dan berpikir kritis terhadap konten media massa perlu adanya upaya, yaitu kemampuan dalam mengkritik, memproduksi media, kemampuan untuk mengajarkan, serta mengeksplorasi sistem pembuatan media dari berbagai posisi serta berpikir kritis terhadap isi media yang ada di dalamnya. Kemudian televisi merupakan media komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran suara, baik melalui kawat maupun secara elektromagnetik tanpa kawat. Dan menurut Effendi, terdapat 3 dampak yang ditimbulkan dari acara televisi bagi penonton. Yang pertama, untuk dampak kognitifnya, yaitu
penonton dapat menyerap ragam informasi dari acara tersebut yang timbul dalam dirinya. Yang kedua, dampak peniruan, yaitu penonton dihadapkan pada tren aktual yang memicu adanya pengaruh untuk menirunya. Yang ketiga, dampak perilaku, yaitu adanya nilai sosial budaya yang dapat berpengaruh perilaku dalam kehidupan sehari-hari penontonnya. Maka dari keterangan di atas, reaksi yang timbul pada individu dapat berbeda-beda sesuai dengan apa yang akan disikapinya masing-masing. Kemudian keluarga adalah sebagai dua atau lebih individu yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi, berumah tangga, berinteraksi satu sama lain, di dalam perannya yaitu menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan. Hal ini didefinisikan oleh Bailon dan McLaya tahun 1978, dan menurut Kokkei dalam Yusuf tahun 2008 menyebutkan terdapat 4 prinsip peranan keluarga, antara lain modeling, mentoring, organizing, dan teaching. Dan pola asuh orang tua ialah bentuk interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang memiliki pola tertentu dalam keluarga. Hal itu dapat berdampak pada perkembangan kepribadian anak yang dimiliki masing-masing. Yang pertama ialah pendidikan orang tua, karena pendidikan dan pengalaman orang tua sangat berpengaruh dalam perawatan anak, dan anak akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam Dan hasil riset dari Sir Godfrey Thompson menunjukkan bahwa pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan juga sikap. Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh. Selain itu juga, orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang ada dalam diri anak. Pentingnya kita memperhatikan media massa dan pengaruhnya kepada anak, juga membiasakan anak sedari kecil untuk senantiasa membaca dalam pengawasan orang tua agar budaya literasi dapat dikembangkan dengan baik. Karena anak zaman sekarang tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik secara sendiri, melainkan mereka harus didampingi dan diiringi oleh orang tuanya yang harus melandaskan agama dan norma yang ada di sekitarnya, sehingga anak mendapatkan pembelajaran hidup dan mempunyai keterampilan dan kepandaian dalam menjalani kehidupan yang layak dan sesuai dengan keinginannya. Pada dewasa ini, sudah hampir tidak ada manusia yang tidak mengenal alat-alat elektronik, sebab karena itu elektronik menunjang kehidupan kita semua. Bahkan di dalam pedesaan, masyarakat pun sudah mengenali smartphone sebagai alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Tidak dipungkiri lagi juga di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, anak-anak usia dini sudah mahir mengoperasikan tablet atau smartphone milik ayah dan ibunya. Dan dalam masa globalisasi seperti saat ini, arus informasi semakin mudah disebarkan melalui adanya media massa. Dan publik sebagai sasaran atau target penyediaan informasi tertentu sangat diuntungkan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan akibat dari globalisasi saat ini yang tidak dikendali dengan baik, bisa jadi menjadi masalah dalam perkembangan literasi.
Masalah-masalah yang biasanya muncul diantaranya yaitu tayangan atau bacaan yang bersifat diskriminatif terhadap ras, gender, agama, dan juga HAM atau hak asasi manusia. Efeknya adalah ketidakseimbangan informasi dari pendidikan mengenai kemanusiaan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Kategori informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat memang beragam, maka dari itu tidaklah mudah dalam memberikan sajian informasi dan media yang bersifat edukatif dan mengajar. Mengapa literasi harus dikembangkan? Jawabannya adalah karena semua manusia modern terlahir dengan melek teknologi. Dalam proses kehidupannya dan cara pandang setiap manusia dalam literasi media massa itu berbeda-beda, seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya manusia itu sendiri. Kemudian tujuan dari literasi untuk perkembangan media massa adalah 1. Membantu orang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, mengendalikan peran media dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui pesan media yang pada akhirnya peran keluarga sangat penting dalam hal ini. Orang tua dapat menyaring apapun yang ada di dalam media massa untuk anaknya. Dan anak-anak adalah manusia yang paling mudah menyerap informasi dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatnya dari indranya seperti indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga lain sebagainya. Dan apabila ia mencontoh dari hal-hal yang buruk seperti yang ditangkap oleh indranya tadi, ditakutkan anak akan bertumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya. Dan kemudian baiknya pengajaran yang baik dan tutur kata yang halus diberikan kepada anak agar anak mempunyai mood yang baik, agar kebiasaan literasi dapat terus berjalan dengan lancar. Kokkei dalam Latifah tahun 2014 mengajukan 4 prinsip peranan keluarga, yaitu 1. Modeling, example of trustworthiness. Orang tua sebagai contoh atau model untuk anaknya. Mereka adalah poin utama peranan di dalam keluarga. Ini dapat bersifat baik dan buruk, tergantung dengan kedua orang tersebut mengajarkan kepada anaknya cara berpikir, tingkah laku, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di dalam keluarga. Dan melalui metode modeling ini, anak-anak dapat mempelajari sikap menghormati, aktif, dan mencurahkan rasa kasih sayang. Yang kedua adalah mentoring. Orang tua harus mampu menjalin hubungan dan membangun yang baik, investasi emosional dan rasa kasih sayang kepada orang lain, atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara mendalam. Kemudian berkepribadian jujur dan melakukan semua perilaku baik dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Orang tua harus mengajarkan bagaimana cara untuk bersikap baik pada orang lain, tentunya dan dengan tanpa mengharap imbalan apapun. Orang tua adalah sumber utama untuk perkembangan emosional anak dan remaja. Yang ketiga adalah organizing. Keluarga bisa meningkatkan mutu keluarga khususnya di dalam literasi anak dengan mungkin cara membuatnya dengan tim kerjasama antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah seperti menyapu, mengepel, atau pekerjaan rumah yang lainnya. Peran ini dapat membantu sistem keluarga dalam hal-hal yang penting juga. Yang keempat adalah teaching. Orang tua sangat bisa memposisikan dirinya sebagai pengajar, terutama di bagian hukum-hukum dasar kehidupan dan juga keagamaan. Melalui kegiatan ini, orang tua berusaha meningkatkan prinsip-prinsip kehidupan sehingga anak dan remaja memahami, kemudian juga bisa melaksanakan sesuai apa yang sudah ditentukan. Selain dari prinsip yang di atas, yang saya sebutkan tadi, pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh kepada kepribadian anak. Hal yang mempengaruhi pola asuh anak adalah 1.
pendidikan orang tua. Pendidikan dan juga pengalaman orang tua adalah pengaruh yang besar bagi tumbuh kembang anak. Terdapat beberapa cara untuk orang tua dapat mempersiapkan pola pengasuhan anak. Di antaranya adalah dengan melibatkan dirinya sendiri dalam pendidikan anak dan mengamati segala sesuatu yang berorientasi kepada permasalahan yang dihadapi anak. Biasanya anak akan mengalami permasalahan tertentu dalam dirinya maupun dengan orang lain saat mereka beranjak remaja. Selalu mempunyai waktu luang untuk anak-anak juga menilai perkembangan fungsi keluarga itu sendiri dan membangun kepercayaan antar tim keluarga masing-masing. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh besar dalam kehidupan dalam tumbuh kembang anak. Lingkungan juga berjalan seiring dengan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu budaya. Biasanya para orang tua akan mengasuh anak sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Karena pola-pola yang diterapkan tersebut dianggap mampu mendidik anak dalam kematangan fisik dan psikisnya. Di dalam konteks komunikasi, jalinan komunikasi antar keluarga juga penting dan efektif untuk membentuk hubungan baik antar keluarga, menyampaikan ilmu pengetahuan dan tata krama, mengubah sikap dan perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, pemecahan hubungan interpersonal dalam keluarga dan pencitraan diri agar menjadi lebih baik. Kesimpulan dari tujuan pendampingan anak dalam literasi global adalah untuk mampu meningkatkan kualitas hubungan dalam proses mendampingkan orang tua kepada anak, serta menyelaraskan kepandaian intelektual, peduli sesama, literasi sosial, dan teknologi dalam skala yang ditentukan oleh isu-isu media yang ada di masyarakat. Ini adalah merupakan tindakan preventif untuk mengendalikan dampak buruk yang ada. Berdasarkan survei ini, kita dapat menyimpulkan juga bahwa literasi global dalam keluarga ini di Indonesia masih merupakan di tahap awal, yang mana pengetahuan dan keterampilan orang tua kepada media literasi global masih terpusat pada pengetahuan dasar dan umum saja, dan juga jenis-jenis, kategori, dan subbab, fungsi, dan pengaruh media untuk kehidupan bagi sang anak. Dan itulah ringkasan saya mengenai bab dari globalisasi literasi media di dalam keluarga yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan saya berharap bahwa kegiatan literasi ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya, dan juga untuk penerapannya bisa dapat lebih lancar lagi ke depannya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perbuatan saya, baik sengaja maupun tidak, yang berada dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.